Salam bagi pelajar kasih Tuhan. Puji dan syukur layak kita berikan kepada Tuhan karena atas perlindungannya, atas anugerahnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul tempat ini, memuji meninggikan namanya. Mazmur 118 ayat 12 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih Tuhan begitu besar. Melalui karyanya di kayu salib, Dia telah membuktikan betapa besar kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan.
Terima kasih Tuhan. Inilah sebab kami, inilah ujian kami. Dalam nama Yesus, kami bersuka kita dalam Engkau. Haleluya. Sekali lagi, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saya ingin sukacita luar biasa karena lawatan-lawatan terjadi di tempat ini. Yang saya katakan Tuhan berikan kesembuhan yang saat ini membawa beban berat. Tuhan akan pulihkan saudara dan setiap permasalahan akan diganti dengan berkat. Terima kasih Tuhan untuk kuasa darah-Mu. Terima kasih Yesus. Amin.
tidak melayani Yesus, kalau kita luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ada saatnya yang kualami seperti yang aku ingin, ku tegakkan hati untuk percaya.
Shalom, Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Nah, panas tuh Bapak Ibu ya. Kalau minggu yang lalu belum ya. Hari ini panas ya. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Ya, ini sudah di bulan minggu pertama, bulan sudah kali bulan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau bicara Natal sebentar lagi ya. 2 bulan ya.
lama hidup di dunia ini. Bapak Ibu berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Ya, kita masuk ke dalam rumah tangga 70, 80, lihat dua. Sebentar kok Bapak Ibu dibanding dengan kekekalan nggak ada apa-apanya. Tetapi sukacita anak Tuhan adalah penuh. Ibu ganteng, jenengan dari sing pundi. Kepingin diberkati tapi ibu mereka apa nama? Atau hari ini kita menderita karena kita mengikut Tuhan dari sementara dan kita terima berkala. Kebahagiaan dan sukacitanya hanya sebentar. Ya, orang fasik akan mati binasa. Ya, bahkan ayat mengatakan kemah orang fasik ini akan dibalik oleh Tuhan, dirobohkan oleh Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Berbicara orang fasik dan orang benar. Ayo orang yang saleh, orang yang benar-benar, orang yang takut akan Tuhan. Apakah dia lepas dari masalah? Justru masalah seabrek-abrek. Justru kita gak akan mampu teman. Angkatan seperti ayo jangan. Justru masalah seabrek-abrek. Dia orang saleh, takut akan Tuhan, jujur. Masalah seabrek-abrek. Kita belajar dari ayat yang ada. Lompat akan Tuhan. Dan sedangkan kita hari ini lebih dekat dengan Tuhan. Oh jauh dekat. Monggo. Sebelum kita menuntut Tuhan, mari kita juga menuntut ibadah kita. Dan boleh bersama berkat, dan boleh karena kita dari Tuhan. Kita belajar sama-sama ya. Kita Tuhan menuntut kita harus mengerjakan. Bukan kita yang menuntut Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kebahagiaan anak Tuhan itu nyata. Kebahagiaan itu menyatakan apa? 1-2 ayat 9 mengatakan, ya orang yang takut Tuhan dikasihi, orang yang takut akan Tuhan akan dilindungi. Ada Tuhan di sana Bapak Ibu. Ada Tuhan di sana. Ayat sebelumnya ayat ke-34. Ya Bapak Ibu, ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Malaikat Tuhan mengelilingi kemah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan yang akan meluputkan mereka. Terus ayat selanjutnya 15 mengatakan di sana, ya. Ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ini bedanya. Wonten bedone teng mriko ya, malaikat Tuhan ya disuruh mengelilingi rumah kediaman orang yang takut akan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita dan telinganya diberikan kepada kita ketika kita berteriak minta tolong. Itu kebahagiaan kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ya Tuhan memberikan kesabarannya supaya kita hidup yang benar. Itu yang Tuhan inginkan dalam ibadah. Jadi bukan apa yang kita minta, yang kita permasalahkan, tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita mempermasalahkan apa yang kita minta. Seperti ujian tadi, yang kita inginkan sehingga kok habis ini, betul? Yang kita harapkan sehingga kok habis ini. Seringkali kita mempermasalahkan apa yang kita minta. Biarlah Tuhan sendiri yang mengatur apa yang kita minta. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan sendiri yang mengatur apa yang menjadi keperluan kita. Seringkali ini yang terjadi. Tuhan aku harus melayani Tuhan. Tapi apa yang dapat? Tuhan aku sudah setia bergereja. Apa yang aku dapat? Manusia boleh menilai di sini, tapi Tuhan menilai hati kita. Lah, mereka tenanan ngomong. Una gereja ora tenanan kok. Kok nonton? Tuhan tahu. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya. Apa yang diinginkan manusia biasanya? Apa yang diinginkan manusia? Semua kebutuhan terpenuhi.
Gitu kan? 70 tahun dengan yang selamanya. Kebahagiaan anak Tuhan adalah ketika hidup dan diselamatkan. Mau itu kan? Mau itu kan? Kalau hari jangan mungkin kalau hari ini ikut yang punya lemah-lemah itu paling berbuat 10 tahun. Tapi kita kehilangan keselamatan. Tapi kebahagiaan dari anak Tuhan adalah ketika hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, firman yang dalam Ulangan 33:29 mengatakan, berbahagialah engkau yang sudah diselamatkan. Siapa? Kita. Siapa yang memberi sama dengan nggak ada. Bersyukur kalau kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu bahagia. Siapa yang menerima hal ini? Hanya kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi berbahagialah engkau yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hidup kita ini tidak sama lagi dengan orang-orang yang di luar sana. Itulah kebahagiaan kita. Loh, mana ada suka berlebih? Kita lebih jauh mereka berlebih. Maka kan kalau masuk-masuk, langsung ceblok ke depan kita. Yang kerja. Bapak Ibu Paulus tidak pernah membebani siapapun dalam pelayanan ini. Paulus bekerja untuk memimpin pelayanan ini. Untuk bekerja. Jadi bukan suatu alasan bagi Paulus untuk malas ketika dia melayani Tuhan. Aku harus melayani Tuhan. Aku harus buka gereja-gereja di mana-mana kan? Ya, Paulus bisa ngomong bisa. Bisa mentang-mentang bisa. Aku sudah buka gereja di mana-mana. Aku sudah melayani Tuhan. Akulah benar-benar. Tapi tidak dengan Paulus. Paulus melayani Tuhan, tapi dia tetap bekerja. Jadi Bapak Ibu semuanya yang dikasih oleh Tuhan.
diselamatkan, tapi tidak diselamatkan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya berbahagialah orang yang tidak mengikuti jalannya orang fasik, sehingga ada jodoh ini, sehingga melayani Tuhan jodoh ini, sehingga melayani akan jodoh ini. Anda harus begitu, Anda harus begitu. Itu terus berbahagialah yang kesalahan tidak diberi. Sing biasanya itu kesalahan sudah orang itu kesalahan itu wingalan dulu wingalan sembuh elek masih dinantikan itu malu boleh yo aku biar kayak gini aku biar padu ratu ni raja ini betul manusia selalu mengingat kesalahan kita tetapi berbahagialah engkau yang kesalahan sudah diberitahukan lagi siapa itu Tuhan tidak akan memberitahukan kesalahan engkau dan saya disebut orang yang berbahagia berbahagialah karena kesalahan kita tidak diberitahukan oleh Tuhan dan berbahagialah engkau yang takut akan Tuhan engkau yang diam di dalam rumah Tuhan cinta akan rumah Tuhan itu akan menghabiskan kita jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan aku bukan kita pada tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, itu ya. Di Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kebiasaan pikiran yang sehat ini harus dipelihara. Artinya apa? Pikiran yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Filipi 4:8 mengatakan semua yang benar, semua yang manis, semua yang sudah didengar patutlah kau pikir. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, kebiasaan pikiran yang baik, kebiasaan pikiran yang sehat ini harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, pikiran yang diisi firman Tuhan ini harus dinyatakan. Seperti ketika kami kemarin kita doa bersama-sama yang ada, ya firman Tuhan perkatakan, biar didengar oleh firman-Mu, biar bisa menumbuhkan iman-Mu, biar bisa mengisi pikiran-Mu. Perkatakan firman Tuhan, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang agung, semua yang mulia, patutlah diberikan. Apa itu? Firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kenapa? Kebiasaan yang baik harus kita pikirkan, harus kita kerjakan. Bapak Ibu ya, banyak ahli ini, banyak ahli kesehatan ini menyatakan bahwa pikiran yang tidak baik bisa mengundang penyakit. Ya, dalam rumah, dalam tinggi, pikiran yang tidak baik akan mengundang banyak penyakit. Tetapi pikiran yang pikiran yang baik, ya kita bisa mampu menghadapi masalah yang berat, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, ya apapun yang kita bisa mengelola harinya, kita bisa maju, kita bisa naik, kita bisa bangkit ketika kita hari ini ya pikiran yang baik, pikiran yang sehat yang ada. Jadi Bapak Ibu semua dikasih melatih diri kita dengan pikiran yang sehat. Kalau pikiran kita sehat, dipenuhi dengan firman Tuhan, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita, hidup kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur, ya pikiran akan menjadi pikiran yang positif. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, maka kunci sukses kita yang percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kunci bahagia kita ini bersandarlah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Baptis Kristen mulai semprot dibaptis Kristen pasti masuk surga. Bapak Ibu, ya, ada perjalanan panjang sebelum kita masuk ke dalam kematian tunda. Kebangkitan Bapak Ibu, masih ada perjalanan panjang yang kita hidup. Di sini kita akan dalam perjalanan, di sini kita berhasil dalam perjalanan, di sini. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, sebelum sampai kita dipanggil oleh Tuhan, di sinilah perjalanan kita. Bagaimana kita mengisi perjalanan ini? Tuhan semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Percaya kepada Tuhan yang segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan melihat masalah, jangan melihat keadaan, lihatlah Tuhan lebih besar dari masalahmu, Tuhan lebih besar dari pergumulanmu. Jadi firman Tuhan tadi ayat ke ayat selanjutnya, ayat ketiga. Percaya kepada Tuhan dan berlakulah yang baik.
lakukanlah yang baik. Ya, Bapak Ibu, lakukanlah yang baik. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, kita bisa bahagia kalau kita bisa melakukan yang baik kepada orang lain. Bapak Ibu, kemarin ketika kami pergi ke Malang, kami berdua bertemu dengan orang yang sudah tidak kenal, sudah lama tidak kenal, tapi ya satu kenal satu bukan anak, satu bukan anak. Bapak Ibu, kita melihat keadaannya, Bapak Ibu. Kata itu Bapak Ibu semuanya, kata itu. Jadi
sambil mengucapkan syukur. Apa yang diinginkan hatimu Tuhan akan penuhi. Satu mengucap syukur betul capek. Satu betul. Tapi kalau kamu mengucap syukur, kalau kamu mau, Tuhan katakan berbahagia untuk dibiarkan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan berikan kehidupan. Pertanyaannya, kalau yang ingin mengungkap untuk Tuhan memberikan, berarti sudah mengucap syukur, kok belum diberikan ya? Itu adalah yang mengucap syukur.
Kebahagiaan dari Tuhan. Kebahagiaan karena sudah diselamatkan.
Dia datang. Bukankah jauh mengucapkan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita duduk bersama-sama. Kemudian walk in dream. Untuk pengumuman minggu depan. Baik Bu, untuk pengumuman minggu depan, ibadah kita tengah minggu tempatnya nanti di Bu Yani ya. Kemarin tahun kamu dari dalam sudah, iya Bu Yani ingin mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama yang semangat Tuhan. Jadi ibadah tengah minggu di rumahnya Ibu Yani ya. Ya, kita sama-sama beribadah dan berdoa di rumahnya Bu Yani jam 4 sore hari Kamis ya, pada Kamis. Terus Bapak Ibu minggu depan kita mau tamu lagi, namanya Abdaunia dari Singapura, Bapak Ibu ya, kamu dari Singapura hari Minggu. Tapi ibadah kita majukan jam 8
gereja ini saya harapkan mengucapkan jemaat yang lain yang rindu melayani Tuhan, ayo kami ya senang di gereja kita karena dia yang suci kita dan kita tahu beberapa yang datang ya. Itu nanti saya update nanti di ibadah di Boyani atau ada berita lagi. Ada yang menanyakan apa itu? Halo? Oh iya, sekolah minggu hari Minggu itu gabung sama dewasa, ya. Jadi itu sekolah minggunya itu. Mengingatkan titipan dari Pak Tony yang belum bayar kata Bapak Ibu ya, mungkin kalau belum paham dengan dari Bapak yaitu rukun kematian Bapak Ibu ya, setiap bulannya itu 3.000 itu bayarnya ada bukunya di Bapak dari ya. Setiap minggu pertama biasanya dari belum update Pak Tony untuk apa kadang-kadang itu saja nanti. Mengingatkan lagi tambah lagi Bapak Ibu. Natal sebentar lagi. Natal kita nanti tanggal 14 Desember. Tinggal sebentar lagi kita mungkin rapat di di apa juga. Atau kita nih ada sebelum Natal ada manten. Nah ini buat rapat dulu ya enaknya ya. Nanti saya lihat tanggalnya berapa kita rapat dulu ya. Kita rapatkan dulu Natalnya. Lalu nanti manten baru manten dua. Tapi Natalnya dilakukan di sana mengingat jalanan juga ya. Jalanannya dijen jalanan ini ya. Gitu ya. Desainnya borong. Gitu ya. Nah, nanti mungkin kan besok itu ada kemungkinan kita minggu ketiga ada tamu atau datang lagi. Buangin aja bulan itu. Iya. Buangin aja rapat. Dibuat apa? Ya. Nanti kesudah. Dibuat kalau ini saya kejar akhir itu pemeriksaan air. Itu kejar. Nanti kita saya atur dulu ya. Rapatnya Natal, saya atur dulu. Mulai setelah Natal kita rapat. Karena Natal sebentar lagi ya. Bulan 12 tahun 22 setelah KSI tadi ya. Itu aja. Dan saya Di pesan yang kami mengenai